ودوائها. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ala jami'i ahli al-ma'rifati billah, amma ba'd. Para jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kita, Allah limpahkan kita dengan berkah dan rahmatnya. Allah maftah masami'a qulubina, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu pemahaman kita dalam menggali ilmu hingga diberikan ilmu yang manfaat untuk bekal baik di dunia sampai ke akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita bab yang terakhir kita bahas dalam pasal mengenai furudul wudu sittatun. Fardunya wudu ada 6. Ini udah kita baca kalau nggak salah, cuman penerangannya belum kelar ya. Pasal menerangkan dalam menjelaskan perihal tentang wudu. Furudul wudu sittatun. Fardunya wudu ada 6. Furud dalam secara teks bahasa itu jamak taksir dari fardun. Fardun jamak taksirnya maksudnya jamak, furud maknanya fardu. Ruknun sebuah rukun, jamaknya beberapa rukun, arkanun. Kenapa jamak? Karena jumlahnya enggak satu. Jawaban khobarnya sittatun adalah 6. Fardunya ada 6. Fardu ya, berarti fardu ini bukan sunnah. Yang mana fardu hukumnya la yasih ahadun an yatawadda illa an ya'tiya bihadhihi sittah. Tidak sah seseorang berwudu kecuali dilaksanakan 6 perkara ini. Ini maknanya fardu. Ada selain fardu dalam wudu yaitu sunnah. Banyak dah tuh sunnahnya. Nah, kita harus tahu dulu fardunya. Kalau ada orang berwudu ngamalin sunnah tapi nggak ngerti fardunya, sama aja orang itu sholat pakai imamah, dia bilang pengen sunnah tapi nggak pakai celana. Kira-kira gimana? Oh sunnah nih, aneh mau pakai sorban tapi nggak pakai celana. Kira-kira gimana? Sedangkan fardunya, rukunnya itu sholat tutup aurat. Tutup aurat mana? Pusar sampai lutut. Pakai siwak. Bagus gak? Bagus sunnah. Siwaknya 3. Nanggung misalkan. Panjang, pakai siwak seret-seret, tapi tutup auratnya, ngkulnya kebuka. Gimana kira-kira? Apalagi orang-orang zaman sekarang ya. Sholat pakai celana ketat. Ya. Kalau kita lagi mampir di tempat area publik tuh, pas waktu sholat kayak misalkan lagi di tempat pusat perbelanjaan PGC, orang banyak tuh, ada masjid kita sholat tuh, orang macam-macam pakaiannya. Begitu dia ruku, orangnya gemuk, celananya meletek. Begitu dia ruku ada celengan. Kelihatan belahan ituannya. Gimana kira-kira tuh? Ini orang nggak ngerti fardu nih. Atau kalau dia pengen sempurna, dia pakai kain nggak jadi bagus kan mungkinnya. Nah, begitu juga wudu. Kita pengen wudu sempurna pakai sunnah, bagus banget, bahkan dianjurkan. Karena yang menjadi penyempurna ibadah kita yaitu amalan tapi kita kudu tahu fardunya. Nah, fardunya itu secara satu terperinci kita kudu bahas. Kita kudu pahamin. Nah, disebutkan di sini furudul wudu, fardunya wudu sittatun adalah 6 perkara. Nah, akhirnya dijembrengin dah nih, dirinciin. Al awwalu, yang pertama dari 6 itu an-niyah, niat. Niat kudu wajib nih. Niat itu adalah wajib dalam beribadah, terutama dalam mazhab kita, mazhab Imam
Syafi'i. Katanya disebutkan dalam hadis innamal a'malu binniyat. Niat itu segala perbuatan tergantung pada niat. Jadi dalam kitab Zubat wasahhihin niyati qabla al-amali wa'ti biha maghrunatan bil awwali. Sebelum kita berbuat sesuatu amalan ibadah, maka perbaiki, sempurnakan niat kita dulu. Jadi kita pun kudu belajar niat. Wa'ti biha maghrunatan bil awwali. Setelah itu datangkan niat di awal perbuatan ibadah. Kalau kita sholat, gerakan yang wajib atau rukun yang wajib selain dari niat yang pertama itu mengucapkan takbiratul ihram. Allah. Nah, dikatakan wa'ti biha maghrunatan bil awwali. Maka ikrarkan niat di hatimu pada saat kamu melaksanakan fardu yang pertama selain dari niat. Fardu yang pertama selain dari niat dalam sholat yaitu mengucap takbir, ngangkat tangannya sunnah. Jadi kalau ada bapak sholat gak ngangkat tangan tapi ngucap Allahu Akbar, tangannya begini aja gak diangkat, sah gak sholatnya? Gak ngangkat tangan tapi ngucap takbir, sah gak? Sah, karena yang rukun takbir. Tapi kalau bapak angkat tangan, Allah angkat tangan kagak ngucap takbir, sah gak sholatnya? Enggak, ngangkat tangan sunnah. Nah, pada saat mengucapkan takbir, Allah di dalam hati berikrar. Mau pakai bahasa apa? Kita belajar diajarin bahasa Arab. Sebab ini ikrarnya di hati. Pakai bahasa hati, bahasa kita nggak jadi masalah. Aku niat salat maghrib berjamaah jadi imam karena Allah. Di hati ngomong gitu udah cukup. Jadi harus diikrarkan. Kalau dari rumah kita jalan, dalam bahasa fikih mazhab Syafi'i itu belum niat, namanya azam. Aneh pengen ke masjid, pengen sholat, kalau kita bilang secara lafaz niat itu. Tapi dari rumah ke masjid butuh waktu berapa lama? Terus ke kalimat Allahu Akbar di masjid itu ada jeda panjang. Boleh jadi dari mulai perjalanan sampai mengucap Allahu Akbar itu tekad kita itu banyak diganggu sama iblis. Nanti lu kalau sholat paling depan, kalau bisa lu jadi imam, serobot aja yang sebelum lain, setan bisa jadi tuh. Terus kalau bisa lu seolah-olah paling khusyuk, bisa aja tuh. Itu azam, tekad, bisa dirusak sama syaitan. Makanya begitu pertama kali awal perbuatan dalam ibadah kita harus datengin niat di hati. Salat, begitu juga wudu. Pekerjaan selain dari niat yang fardu dalam wudu itu apa? Membasuh muka. Saat bapak basuh muka, awal pertama kali air itu nyentuh ke muka dari atas sunnahnya. Di situ niat. Aku niat wudu karena Allah. Dalam hati cukup gitu. Kalau apa pakai bahasa Arab, nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, dia tahu artinya di hatinya, enggak jadi masalah. Ahsan, bagus lagi. Atau nawaitu rab al hadasil asghar, kalau nawaitul wudu'a lis-shalah, itu semua niat-niat yang intinya mengangkat atau dia membebaskan dirinya dari hadas kecil dengan tujuan bisa menjadikan sahnya dia dalam sholat. Itu niat. Jadi niat itu wajibnya di mana? Di hati. Adapun kalau kita melafadzkan sebelum takbir usolli fardhal maghribi, itu gimana? Itu sunnah. Wa talaffudhu biha sunnatun. Adapun melafadzkan niat hukumnya sunnah, terutama imam. Kenapa imam sunnah melafadzkan niat? Biar ngingetin si makmum. Oh iya, jangan lupa gue niat nih, gitu. Nawaitu sholli fardhal maghribi, itu wajibnya itu aja. Ta'yin, qasdul fi'li, qasdul fi'li itu menyebutkan lafaz apa sih tujuannya? Usolli, aku sholat, itu udah cukup. Ta'yin, sholatnya sholat apa? Fardhal maghrib wal fardhiyah, fardhal maghrib udah cukup.
usalli fardal maghribi, aku salat fardu maghrib. Itu yang intinya dalam lafaz niat. Nanti di sini ada babnya dibahas nih, yang wajibnya. Adapun masalah mustaqbilal kiblati nggak harus, emang sholat ngadepannya menghadap kiblat, tapi kalau bapak pengen sebut nggak jadi masalah. Sebutin lagi jumlah rakaatnya. Maghrib 3 rakaat. Usalli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati. Waduh, boleh gak? Boleh aja, cuman kan semakin panjang, sebab syaratnya takbir tidak boleh putus sama napas. Yang wajibnya usalli fardal maghrib. Kalau berjamaah maka disunnahkan menyebut iqtida atau syurutul jamaah. Kalau si imam niat jadi imam atau imaman, ini syaratnya jamaah. Jadi kalau orang jadi imam, dia nggak bilang aku niat jadi imam, tuh si imam nggak dapat pahala jamaah. Ini beda lagi. Ini bicaranya syarat berjamaah. Kalau si makmum kagak niat jadi makmum, si makmum juga nggak dapat pahala jamaah. Jadi kalau dia berjamaah, inti wajibnya usalli fardal maghribi imaman lillahi ta'ala. Udah cukup. Usalli fardal maghribi ma'muman lillahi ta'ala. Cukup. Itu yang intinya. Atau bahasa Indonesianya, aku sholat maghrib, orang dulu sahjaku sholat fardu maghrib jadi imam karena Allah Ta'ala. Udah cukup. Itu intinya. Begitu juga wudu, niat. Disebutkan dalam Syekh Nawawi Al-Bantani, wa kaifiyatuha kama qala Al-Hasni in kana al-mutawaddi saliman la illata bi an yanwi ahadu thalathati umur. Kalau seorang yang orang berwudu itu orang yang selamat, maka dia patutnya niat paling tidak ada pilihan dengan 3 lafaz. Disebutkan Syekh Nawawi dalam syarahnya. Yang pertama ahaduha, yang pertama an yanwi raf al hadas, dia niat mengangkat hadas, au taharah anil hadas, au taharah lis shalah. Boleh aja sama aja tuh. Aku niat ngangkat hadas karena Allah, aku niat bersuci dari hadas karena Allah, sama. Atau aku niat bersuci untuk sholat, sama, bisa. Atau yang kedua, au an yanwiya istibahatus shalah wa ghairiha mimma la yubah illa bi taharah. Atau dia niat, aku niat bersuci untuk diperbolehkan sholat karena Allah, boleh juga. Atau yang ketiga, an yanwiya fardhal wudu. Atau yang ketiga, dia milih dengan lafaz aku niat melaksanakan fardu wudu. Au ada wudu, atau menunaikan wudu, awil wudu, atau aku niat wudu, sama aja. Pilihannya 3. Yang penting di hati dia berikrar. Begitu dia ambil tuh air, maka di hatinya pertama kali yang sentuh air itu, di hatinya niat, aku niat wudu karena Allah, atau aku berwudu karena Allah, atau aku mengangkat hadas, aku bersuci dari hadas, atau aku bersuci untuk sholat. Silakan, sah tuh. Dan kita niatnya di mana? Di basuhan yang pertama. Basuhan yang pertama itulah yang fungsinya mengangkat hadas. Karena basuhan yang pertama itu hukumnya wajib. Adapun basuhan kedua, basuhan ketiga hukumnya Jadi kalau bapak wudu mau niat, ya basuhan yang pertama itu yang angkat hadas. Dan yang pertama itu harus yang dipastikan air itu rata di anggota badan. Ini orang wudu nih mukanya nih. Nah, basuhan yang pertama niat hatinya nawaitul wudu. Terus harus dipastikan air itu rata mulai dari atas. Jangan bilang begini, kan sunnah 3 kali. Yang pertama sebisanya aja dah. Nanti yang kedua disempurnain. Yang ketiga ada lagi. Salah, yang kedua ketiga hukumnya sunnah. Yang kedua ketiga itu tidak bisa menambal hadas. Harus yang sempurna basuhan yang
pertama. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat insyaallah. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Allahumma faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi din wahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amrak wa asak. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa ibsal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها